Kita masuk ke dalam tema hari ini, saudara. Tema hari ini saya mendapatkan tema tentang setia bekerja. Ya, setia bekerja. Awalnya juga bingung, setia bekerja ini gimana maksudnya setia bekerja? Setia kan sama Tuhan. Oh, setia bekerja? Bekerja ini kan lebih identik dengan duniawi, dengan dunia sekuler. Tapi ketika saya pelajarin materi yang saya dapat, ketika saya membaca, oh ternyata memang kita ini sebagai manusia diciptakan dari awalnya itu memang untuk bekerja. Salah satu hakikatnya kita diciptakan adalah untuk bekerja. Ya, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Ya, kita belajar melalui firman Tuhan, ajaran firman Tuhan. Yohanes 17 ayat yang keempat. Sudah ditampilkan. Kita bisa baca sama-sama. Yohanes 17 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, perikop ini berbicara ketika Yesus mendoakan murid-muridnya. Dan dalam Yohanes 17 ayat 4 ini dia katakan, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi. Yesus berbicara kepada Bapanya di surga bahwa aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Berarti dari sini kita belajar bahwa bekerja itu adalah budaya dari kerajaan Allah. Ya. Yesus itu telah memberikan contoh kepada kita ketika dia hidup di dunia. Dia juga bekerja, bahkan ia menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir, sampai selesai. Ya. Dia telah menyelesaikan pekerjaannya sampai dia mati di kayu salib. Ya. Dan dengan itu, karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaannya, maka Yesus mempermuliakan Allah, mempermuliakan Bapanya di bumi. Amin. Jadi Yesus itu bekerja menyelesaikan itu untuk mempermuliakan Bapa. Nah, begitu juga dengan kita, ya. Kalau berbicara tentang mempermuliakan, berarti kita berbicara tentang arti kata kemuliaan. Arti kata kemuliaan ini apa? Dalam Alkitab ditulis arti kata kemuliaan ini ada dua kata. Dalam perjanjian lama dikatakan kabot, ya, dalam bahasa Ibrani, dan dalam perjanjian baru dikatakan doksa. Nah, apa arti kemuliaan yang dimaksud dengan dua kata tersebut? Ya, dua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Kabot dan doksa, artinya apa? Kualitas atau bobot. Berarti kalau kita bicara kita bekerja untuk mempermuliakan Tuhan, berarti kita sedang menggambarkan kualitas Bapa dalam hidup kita. Ya. Sekali lagi, kalau misalnya kita berbicara kata kemuliaan artinya bobot atau kualitas. Kalau kita bekerja tadi Tuhan Yesus telah ajarkan dia bekerja menyelesaikan pekerjaannya untuk mempermuliakan Tuhan. Berarti dia sedang melihatkan kualitas Bapa di surga melalui dirinya dia. Begitu juga dengan kita. Ketika kita di dunia kerja juga kita bekerja itu untuk mempermuliakan Tuhan. Itu yang harus kita pola pikir kita dulu untuk pertama kali. Ya, mindset kita harus dirubah. Kalau kita bekerja untuk mempermuliakan Tuhan, kalau tadi berbicara dengan arti kata kualitas, mengenai arti kata kemuliaan, bobot atau kualitas, maka ketika kita bekerja, kalau kita bekerjanya rajin, kalau kita bekerjanya sungguh-sungguh, kalau kita bekerjanya betul-betul melakukan hal yang benar, maka kita sedang menunjukkan kualitas Bapa di surga yang baik. Amin. Tetapi sebaliknya kalau kita kerja malas-malesan, nanti masuk jam 9, nanti toh juga bos belum datang jam 9, masuknya jam 11 aja lah, biasanya juga bos datang jam 12. Nah, kalau kita malas-malesan dikasih pekerjaan, deadline-nya harusnya hari ini, nanti deh undur-undur deh, toh juga nanti besok masih bisa. Itu juga kita sedang secara nggak langsung kita sedang bukan mempermuliakan Tuhan, jadinya kita sedang mempermalukan Tuhan. Karena kita dikenal sebagai apa? Anak-anak Tuhan, anak-anak raja, anak-anak Bapa. Amin. Karena itu kita harus rubah dulu pertama mindset kita bahwa ketika kita bekerja, kita itu sedang mempermuliakan Tuhan, ya. Nah, di sini saya akan membahas 3 prinsip bekerja. 3 prinsip tentang bekerja. Apa sih prinsip bekerja dalam menurut Alkitab, ya? Yang pertama, poin pertama, bekerja itu bukan akibat dari kutuk, tetapi sebagai sarana kita untuk
memaksimalkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Jadi yang pertama adalah bekerja bukan akibat kutuk, melainkan sebagai sarana untuk memaksimalkan potensi. Mari kita buka di firman Tuhan dalam Kejadian 2 ayat 15. Ya. Kejadian 2 ayat 15, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sejak awal penciptaan manusia dan Taman Eden, saudara, ini berbicara tentang penciptaan manusia ya, pertama kali. Tuhan sudah berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk, firman Tuhan katakan apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu, ya. Jadi sejak pertama Tuhan menciptakan manusia, pada hakikatnya Tuhan sudah menciptakan Adam itu untuk memelihara, untuk merawat, untuk mengelola Taman Eden. Jadi Tuhan tidak menciptakan manusia itu untuk tidur-tidur, bermalas-malasan di taman itu. Enggak. Dari awal Tuhan udah katakan bahwa Tuhan mengambil manusia dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya. Berarti di sini firman Tuhan ini dikatakan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, memakan buah terlarang. Bahkan jadi sebelum manusia berbuat dosa, Tuhan sudah bilang manusia itu harus mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi kita bekerja itu bukan sebagai kutuk. Kita bekerja karena memang hakikatnya dari awal Tuhan mau kita bekerja. Ya. Bukan karena kita telah melakukan dosa, bukan karena manusia telah melakukan dosa, karena itu kita bekerja, bukan. Kenapa kita setelah dosa, apa yang beda bekerja setelah dosa dengan sebelum dosa? Di sini yang saya, sebelum manusia jatuh dalam dosa ya, yang saya sempat dapat adalah, pelajari adalah, yang berbeda hanya kuantitas kerjanya. Kerjanya lebih berat setelah manusia dalam dosa. Tetapi, yang ingin saya katakan di sini, pada awalnya tetap Tuhan menciptakan itu manusia untuk bekerja, untuk memelihara dan mengusahakan Taman Eden. Nah, sekarang kenapa Tuhan mau kita bekerja? Mengapa Tuhan mau kita terus aktif, rajin bekerja? Ya, karena Tuhan itu menciptakan manusia dengan potensinya masing-masing. Ya, Tuhan itu menciptakan manusia dengan potensinya masing-masing. Amin. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan manusia potensi masing-masing, Tuhan mau supaya kita memaksimalkan potensi kita. Ya. Ketika kita diciptakan dengan potensi tetapi kita tidak melakukan sesuatu, maka itu akan sia-sia. Ya. Ketika kita punya potensi tetapi kita hanya duduk diam, gak mau, ya seperti contoh bekerja itu tidak hanya di dunia sekuler, contohnya juga sebagai bermain musik, potensinya punya potensi sebagai bermain musik, tetapi nggak mau, dimatikan, diri sendiri mematikan. Akhirnya akan sia-sia, percuma. Ya, ketika dia memiliki skill yang hebat dalam bermain musik, atau skill yang hebat dalam bernyanyi, atau sebagai olahragawan, skill yang hebat dalam bidang olahraga, tetapi ia tidak memaksimalkan itu dan ia tidak berada dalam bidang itu akan mati, akan sia-sia. Ketika ia tidak bekerja itu akan sebagai sesuatu yang sia-sia. Nah, dalam dunia ini, ya, di sini saya catat ada beberapa tipe manusia. Sekarang ini ada beberapa tipe manusia yang ada ya. Yang pertama, orang yang memiliki banyak waktu tetapi tidak punya uang. Ya. Yang pertama, tipe manusia yang pertama yang sekarang ini, orang memiliki banyak waktu tetapi tidak memiliki uang. Contohnya apa? Pengangguran. Ya. Waktunya banyak. Oh, kalau diajak bergosip, oke, jalan, nongkrong, gosip kanan kiri, jalan. Ya. Nanti mau diajak main ke sana ke sini, main, jalan. Waktunya banyak, bisa bermain. Bisa nongkrong, bisa gosip, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tetapi dia tidak punya uang. Kenapa? Karena dia pengangguran, tidak punya kerjaan. Yang kedua, orang yang punya banyak uang tetapi tidak punya waktu. Itu digambarkan sebagai seorang pekerja keras, hard worker. Dia betul-betul bekerja dari pagi sampai malam, hidupnya tuh hanya untuk bekerja.
Dia punya keluarga juga, pagi anaknya belum bangun, istrinya belum bangun, dia udah berangkat kerja. Pulang istrinya udah tidur, keluarga anaknya udah tidur. Udah petang, terlalu malam, udah lewat malam, larut malam. Nah, ini juga nggak bahagia juga. Uangnya ada, hasilnya ada, tetapi ia tidak punya waktu untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, bahkan untuk Tuhan. Ya, dia tidak punya waktu untuk itu. Yang ketiga, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu, ini lebih celaka saudara. Ya, ada nggak orang seperti itu, tidak punya uang, tidak punya waktu? Ada juga saudara. Contohnya apa? Ya, kalau di daerah Jawa tuh buru-buru yang kerja di pabrikan. Ya, bukan berarti semua ya, tapi contohnya tuh ada. Dia bekerja dari pagi sampai malam, terus-menerus kerja terus-menerus, tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Bukan nggak punya uang sama sekali, tetapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Ya. Yang keempat, orang yang punya waktu dan punya uang. Nah, kalau beta tanya di sini, kira-kira mau jadi orang yang mana? Pasti pada pilih yang keempat. Pasti punya waktu dan punya uang. Karena itu kita harus bekerja, ya. Karena itu saya ingin katakan bahwa kita harus bekerja sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan. Ya, kita bekerja memaksimalkan diri kita, potensi ada diri kita, kita bekerja secara maksimal, ya. Lalu kita menyerahkan itu kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan lain memberikan upah, Tuhan lain memberkati kita. Jadi ketika kita bekerja, kita ada waktu dan juga kita ada uang. Ya. Jadi untuk poin yang pertama ini saya ingin katakan bahwa bekerja itu bukan sebagai kutuk. Saya ingin ulang sekali lagi, bekerja itu bukan sebagai kutuk. Ya. Bekerja bukan, karena sering beberapa pendapat bilang, iya karena manusia jatuh dalam dosa makanya kita bekerja. Coba dulu manusia nggak dosa, kita pasti nggak usah bekerja. Ada berpendapat seperti itu juga. Tapi dari firman ini kita belajar. Dari awal mulanya manusia diciptakan dan ditempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi poin yang pertama adalah bekerja bukan karena kutuk, tetapi pada hakikatnya adalah Tuhan menciptakan manusia untuk bekerja. Untuk apa? Untuk memaksimalkan potensi yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita semakin maksimal dalam potensi kita yang Tuhan berikan. Amin. Lalu poin yang kedua adalah bekerja adalah ibadah kepada Tuhan atau pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini juga sering ditanya juga, loh, kan kita bekerjanya di perusahaan, kan kita kerjanya sama manusia, kok bekerjanya untuk Tuhan? Ini juga sering jadi pertanyaan juga. Tetapi Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat di Kolose dalam ayat Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi di sini kita belajar bahwa ketika kita melakukan pekerjaan itu, kita juga sebagai pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, saya sedikit punya kesaksian ya, dalam arti selama saya bekerja, ini ayat yang selalu saya pegang saudara. Kenapa? Karena kalau kita di dunia kerja itu, kalau saya secara bidang medis, pasti akan ketemu hal-hal, mungkin semuanya ya, tapi saya bicara karena saya bekerja di bidang medis, akan ketemu hal-hal yang menjengkelkan. Maksudnya kayak, kok seperti itu sih, kok kerjanya seperti itu sih. Seringkali kayak misalnya saya di suatu tempat, saya katakan, kok saya terus sih yang suruh kerja. Giliran apa-apa kok dokter Billy lagi yang disuruh, apa-apa dokter Billy lagi yang disuruh. Tetapi ketika saya mengajak teman-teman yang lain bisa nggak kasih kabar sama sekali. Bisa kayak ya udah nggak datang aja, kayak cuek-cuek aja. Ada kalanya juga saya merasa kayak, kok kayaknya begini amat ya kerja ya. Tetapi kembali lagi saya diingatkan, ketika saya ingin bekerja, perbuatlah dengan segenap hati kita. Ya, yang pertama kita bekerja dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Firman Tuhan sudah jelas ajarkan kepada kita. Kita kalau bekerja itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kenapa?
ketika kita bekerja untuk Tuhan, ketika kita punya iman percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan membukakan tikap-tikap langit untuk memberkati kita. Ya, dan Tuhan kita punya iman bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Dan Tuhan juga akan memberikan damai sejahtera kepada kita untuk bekerja. Dan dikatakan dan bukan untuk manusia. Kenapa dikatakan bukan untuk manusia? Karena pada hakikatnya manusia itu bisa mengecewakan, saudara. Ketika kita bekerja fokusnya hanya untuk menyenangkan hati bos, dan satu kali bos kita mengecewakan kita akan mundur dalam pekerjaan. Akhirnya kita akan sakit hati. Ya, pekerjaan ini enggak juga tentang dunia sekuler, bisa juga terjadi di gereja. Ketika kita sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan maksimal, tetapi gembala kita menyakiti kita, sama. Pasti kita akan sakit hati. Kita udah melakukan pelayanan, kita udah banting tulang untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan di gereja untuk memuliakan Tuhan. Tetapi seringkali gembala membuat keputusan atau gembala tiba-tiba membuat suatu kebijakan yang akhirnya kita nggak setuju. Akhirnya melukai kita, kok seperti ini. Nah itu, karena itu. Motivasi kita pertama untuk melakukan pekerjaan adalah semua untuk Tuhan. Ya, kita harus punya mindset kita seperti itu dulu. Ketika kita bekerja, motivasi mindset kita pertama adalah untuk Tuhan. Jadi kalau dari ayat firman ini ada dua hal yang saya pelajari ya. Yang pertama, perbuatlah dengan segenap hati. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita mau bekerja, melakukan sesuatu, aktivitas apapun yang kita lakukan, pertama kita harus punya hati dulu. Kita harus melakukannya dengan segenap hati dulu. Kenapa? Karena saya percaya ketika kita melakukan suatu kerjaan, kita melakukan suatu aktivitas, kalau kita lakukan dengan segenap hati, maka pasti hasilnya akan berbeda. Hasilnya akan lebih baik. Begitu sebaliknya, kalau kita melakukan suatu pekerjaan, kita melakukan suatu aktivitas dengan setengah hati, asal-asalan, yang penting asal jadi, asal cepat, asal beres, hasilnya juga akan berbeda, tidak akan maksimal. Ya. Jadi yang dari ayat ini yang saya pelajari pertama adalah kita harus punya hati dulu. Kita bekerja dengan segenap hati kita dulu. Ya. Lalu berikutnya dikatakan bekerja sepergenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kembali lagi, segenap hati aja nggak cukup, saudara. Segenap hati aja tuh nggak cukup. Kita bekerja segenap hati, kita betul-betul menguras tenaga kita, emosi kita, seperti semuanya itu telah kita lakukan. Itu nggak cukup. Kita harus bekerja itu seperti untuk Tuhan. Jadi ketika kita bekerja, kita bertanya dalam hati kita ini bekerja untuk siapa? Ketika kita melakukan pekerjaan, kita bertanya dalam hati kita bekerja ini untuk apa? Ketika kita mempunyai jawaban lain selain untuk Tuhan, maka ada kemungkinan kita akan dikecewakan. Ya, sekali lagi, ketika kita sedang bekerja, ketika kita harus punya pikiran, kita ini bekerja untuk siapa? Kita ini bekerja untuk apa? Kenapa saya katakan untuk apa? Karena saat-saat ini orang bekerja untuk selain untuk manusia, untuk siapa itu? Untuk manusia, untuk menyenangkan bos tadi seperti saya contohkan atau menyenangkan siapa. Dan untuk apa ini? Karena manusia itu bekerja untuk motivasinya adalah uang. Motivasinya kembali lagi adalah uang. Nah, ini yang menjadi bahaya, saudara. Ya. Ini yang menjadi bahaya. Kita bekerja, motivasi kita untuk uang, ya kita sudah pasti akan dikecewakan. 100% kita pasti akan dikecewakan. Ya, saya berani jamin, kalau kita bekerja, motivasi utama kita untuk uang, kita pasti akan dikecewakan. Ya. Ini berbicara tentang dunia sekuler, begitu juga tentang sekarang, lebih bahayanya lagi udah masuk dalam dunia pelayanan. Katakan pelayanan itu melayani. Melayani itu dengan tulus, dengan ikhlas. Melayani itu fokusnya untuk Tuhan. Nah, yang bahayanya apa sekarang? Masuk ke dalam dunia pelayanan. Ketika dia bekerja, ketika dia bermain musik, atau ketika dia berkhotbah, atau ketika dia dijadwalkan untuk WL, ketika nggak dapat uang, dia kecewa. Ujung-ujungnya kecewa. Karena motivasi pelayanan dia apa? Uang. Ya, karena motivasi pelayanan dia adalah uang. Harusnya kita harus rubah dulu mindset kita.
Motivasi kita melayani Tuhan itu adalah semua untuk Tuhan. Motivasi kita melayani Tuhan itu semua untuk memuliakan nama Tuhan. Mau kita dapat PK, mau enggak, Tuhan melihat hati kita. Emang ketika kita nanti naik ke surga, Tuhan akan Roh Kudus atau malaikat, Tuhan akan tanya, mana uangmu dari hasil pelayananmu? Enggak kan? Yang dilihat apa? Apa yang telah kamu perbuat di bumi. Yang dilihat itu. Karena itu ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melayani, bangkitkan kesempatan itu saudara. Ambil kesempatan itu. Doa, minta tuntunan Tuhan. Kalau masih merasa, beta ini orangnya minder, gak bisa. Kalau disuruh ini, beta ini kalau ini gak bisa. Berdoa sama Tuhan. Minta tuntunan Roh Kudus. Beta juga kalau beta juga kalau misalnya dulu berpikir, gak pernah berpikir malah untuk bisa berdiri di atas mimbar menyampaikan firman seperti ini. Ya. Beta juga ketika bahkan dari SMP, SMA, beta udah pernah cerita waktu itu. Beta bukan orang yang rohani banget lah. Malah di dalam satu keluarga itu yang beta cerita. Beta ini yang paling gereja sering terlambat. Pelayanan juga gak pernah ikut. Singer gak pernah. Guru sekolah minggu gak pernah. Ya. Ibadah memang ibadah, tapi ya hanya sebatas itu. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, ketika kita tahu diri kita ini bukan kita lagi, tetapi semua untuk Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menguatkan kita. Amin. Maka Tuhanlah yang akan memberikan jalan kepada kita untuk melayani Tuhan. Ya. Jadi di sini kerja dengan segenap hati aja itu nggak cukup, saudara. Ya, kita mungkin punya skill yang hebat, kita mungkin kita mungkin secara pengalaman kita punya pengalaman hebat. Tetapi kalau bukan untuk Tuhan itu tidak akan sia-sia, saudara. Sebaliknya juga, mungkin kita merasa, ya saya kan kerjanya kan ya gitu dibanding yang lain lebih bagus. Secara pengalaman juga saya baru mau kerja. Secara pengalaman juga saya masih kurang. Tetapi ketika kita melakukan pekerjaan itu dengan segenap hati kita, ketika kita melakukan pekerjaan itu untuk Tuhan, maka percaya saudara, Tuhanlah yang akan mempromosikan kita dan akan mengangkat kita. Amin. Jadi poin yang kedua adalah kita bekerja itu harus dengan segenap hati kita. Kita harus punya hati kita dan untuk Tuhan. Nah, kenapa poin yang kedua saya ambil sebagai bentuk pelayanan dan ibadah? Ya, karena pada dasarnya kalau ibadah itu bekerja itu adalah ibadah kepada Tuhan ya, karena konsep ibadah itu adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Konsep ibadah itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia atau menyenangkan diri kita sendiri. Ya. Maka itu saya katakan tadi poin yang kedua adalah bekerja adalah ibadah kepada Tuhan dengan dasar ayat ini. Ya. Balik lagi maknanya sama. Bekerja, ibadah itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita datang, sama seperti kita datang beribadah, kita WL, kita singer, kita main musik, untuk menyenangkan siapa? Kalau kita pikir, untuk menyenangkan Bapak Gembala, atau menyenangkan misalnya, ini hanya contoh ya, misalnya saya pemain musik, saya main drum misalnya, terus saya lihat, ada perempuan cantik di gereja. Ketika saya main, saya harus maksimal ini mainnya. Supaya dilihat keren, dilihat bagus, dilihat hebat, supaya menarik perhatian. Nah, itu motivasinya udah salah. Itu kita nggak bisa bilang itu sebagai ibadah. Karena kita fokus utama kita menyenangkan manusia. Ya. Tetapi kalau kita punya prinsip bekerja untuk adalah ibadah kepada Tuhan, maka dalam pikiran kita adalah kita bekerja itu untuk menyenangkan Tuhan. Untuk memuliakan Bapa, kembali lagi. Kita tidak menyenangkan manusia, tidak menyenangkan diri sendiri. Ya. Karena itu ketika kita punya mindset bahwa kita bekerja untuk Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita untuk kita melakukan pekerjaan yang benar. Roh Kudus akan menuntun kita untuk pekerjaan yang jujur. Roh Kudus akan menuntun kita untuk melakukan pekerjaan yang rajin. Karena tujuannya adalah untuk Tuhan. Ketika tujuannya untuk Tuhan, maka ketika kita bekerja, hanya nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan. Amin. Jadi poin yang kedua adalah ibadah, bekerja itu adalah sebagai bentuk ibadah atau pelayanan kepada
Tuhan. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Bekerja itu adalah sarana untuk memperoleh berkat. Nah ini, kenapa saya taruh di terakhir? Karena orang pasti maunya berkatnya dulu. Jadi ketika kita bekerja, ya, ketika kita bekerja itu kita harus tahu. Tetap utamanya adalah hakikat manusia itu bekerja bukan kutuk. Itu adalah kehendak Tuhan juga dalam hidup kita. Yang kedua, bekerja itu adalah ibadah. Baru yang ketiga, berkat. Ya, itu bekerja adalah sarana dari Tuhan untuk memberkati kita. Ya. Rasul Paulus berkata dengan tegas dalam 2 Tesalonika 2 ayat 10, dikatakan, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya. Dalam 2 Korintus 2 ayat 10, firman Tuhan sudah katakan jelas. Melalui Rasul Paulus katakan jelas. Jika ia tidak bekerja, tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ya, karena itu kita harus melakukan bagian kita. Bagian kita apa ya? Bekerja. Ya, kita harus melakukan bagian kita dengan bekerja keras, dengan rajin, dengan tekun, dengan jujur, dengan disiplin. Ya, ketika kita telah melakukan bagian kita punya iman, kita percaya bahwa Tuhan akan membukakan tikap-tikap langit untuk memberkati kita. Amin. Lalu tidak juga kita bisa bilang begini, berdoa atau bilang sama Tuhan, Tuhan kan maha kuasa, Tuhan kan yang punya langit dan bumi, Tuhan yang punya bumi dan segala isinya. Kiranya Tuhan, beta tidur-tidur saja di rumah, beta malas-malas saja di rumah. Nanti Tuhan berkati beta dengan berlian. Atau Tuhan berkati beta dengan beras 100 kilo atau 200 kilo. Tiba-tiba jeder di halaman rumah ada beras 100 kilo. Gitu nggak kira-kira saudara? Enggak. Karena kita tetap harus melakukan pengerjaan bagian kita yang kita lakukan. Ya. Tuhan ini karena Tuhan, kira-kira kalau contoh ya kayak Maheni atau Bapak Stevi atau Kak Ito ya, atau Bapak yang sudah berkeluarga, yang sudah punya anak, Ibu Ida ya. Ketika kita memberkati anak kita, apa yang kita rasa? Senang. Ketika misalnya Maheni atau contoh ya Maheni memberikan berkat misalnya dalam bentuk mainan atau dalam bentuk apa kepada Michael atau Michelle. Ketika kita lihat Michael Michelle bersyukur, senang, apa perasaan Maheni? Pasti ikut senang. Begitu juga dengan Bapa kita di surga, saudara. Ya, Tuhan pasti akan senang untuk memberkati anak-anaknya. Kita ini anak-anaknya. Ya, tetapi sekarang adalah bagaimana cara kita untuk mendapatkan berkat itu. Yaitu salah satu sarananya adalah dengan bekerja. Ya, ketika kita bekerja, ya, saya katakan ketika kita bekerja juga kita punya ada kunci suksesnya. Ya, kunci suksesnya itu rajin dan bekerja keras. Ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, boleh kita baca sama-sama dari Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Ya, karena saya percaya ketika kita belajar firman Tuhan, ketika kita melihat, mendengar, mengucapkan, membaca, itu akan kita lebih bisa mengerti dan kita akan lebih bisa memahami isi firman itu. Mari kita baca sama-sama Amsal 6 ayat 6. Firman Tuhan berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, dan atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Firman Tuhan sudah katakan jelas. Jadi kunci kita dalam bekerja, kita harus rajin, saudara. Kita jangan malas.
Ya, di sini dikatakan belajarlah seperti semut, biarpun nggak ada pemimpinnya, biarpun nggak ada penguasanya, ia tetap melakukan pekerjaannya. Ya, bagaimana dengan kita? Pas ada bos, pas ada ini mungkin kepala sekolah, guru, ya, KPR mungkin ada dokternya, ketika dokternya, atau yang bekerja di dunia lain juga, misalnya ada bos, kita seringkali nggak ada bos, santai, nggak usah maksimal. Tetapi kita diajarkan kita harus rajin, karena ketika kita malas, ketika kita hanya tidur-tiduran, hanya berpangku tangan, sedikit-sedikit hanya berbaring, ya, firman Tuhan katakan apa? Maka datanglah kemiskinan seperti seorang penyerbu, bukan seperti seorang yang berjalan kepada kita pelan-pelan. Penyerbu, saudara, kita akan diserbu dengan kemiskinan. Ya, kalau bicara dengan pekerja ini juga di sini banyak yang masih mahasiswa juga ya. Mungkin pikir, wah salah nih datang nih karena beta belum bekerja, percuma saya omong tentang bekerja. Sonde ya saudara, ketika kalian punya KTP, status kalian mahasiswa itu apa? Pekerjaan. Pekerjaan kalian apa? Mahasiswa. Berarti kalian juga sudah masuk dalam harus bekerja. Tetapi dengan porsi yang berbeda. Tanggung jawab sebagai mahasiswa adalah belajar, kuliah, kerja tugas, ujian. Nah, itulah yang harus kalian kerjakan. Kerja skripsi, ya. Paling berat tuh apa? Kerja skripsi, saudara. Kita udah maksimal, udah betul-betul sepenuh hati. Dosennya susah dihubungin. Akhirnya mundur lagi. Begitu. Jadi kita dari mahasiswa juga, dari sejak kita belajar, kita juga harus bekerja dengan rajin. Belajar dengan rajin, kerjakan tugas dengan rajin, dengan tekun. Ya. Ketika mau buat skripsi juga kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan segenap hati kita. Secara manusia mungkin kita capek. Kenapa? Karena seringkali kita kecewa, tadi saya bilang. Dosen susah dihubungin, padahal udah kerja. Giliran punya dosen pembimbing 1 sudah ACC, pembimbing 2 tiba-tiba nggak ACC. Bahkan dari awal cari judul, dosen 1 mau judul A, dosen 2 mau judul B. Akhirnya yang pusing mahasiswa. Tapi saya ingin katakan, tetaplah bekerja, tetaplah kerjakan itu dengan segenap hati. Dan tetap libatkan Tuhan dalam pekerjaan itu. Tetap berdoa, tetap andalkan Tuhan. Ya. Maka bukan tidak mungkin bahwa Tuhanlah yang akan menggerakkan nanti. Hati dosen mungkin, wah ini kasihan nih anak udah bolak-balik tiap malam ke rumah untuk minta tanda tangan, gak dapat. Ya. Dia tergerak, akhirnya dia akan meng-ACC. Ya. Jadi bekerja itu juga sebagai mahasiswa juga punya pekerjaan ya, coba bekerja. Ya. Tadi giat belajar, tekun. Ya. Dalam ayat lain dikatakan, dalam Kolose 3 ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Ini lanjutan yang tadi ya, lanjutan ayat yang bekerjalah dengan segenap hatimu seperti itu Tuhan dan bukan manusia. Itu ayat 23, ayat lanjutannya adalah kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah ya. Itu bicara juga dengan sebagai berkat. Ya. Seringkali juga kita mengartikan berkat itu hanya sebatas materi, saudara. Nah ini juga saya bilang. Seringkali kita mengartikan berkat itu hanya sebatas materi. Ya. Padahal Tuhan itu Tuhan yang hebat. Dia bisa memberikan apapun, dalam bentuk apapun. Sebagai contoh apa? Kesehatan kita misalnya. Ya, kekuatan kita, kesehatan keluarga kita. Itu juga termasuk bagian dari berkat dalam hidup kita. Ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, melakukan bekerja dengan sungguh-sungguh dan rajin untuk Tuhan. Ya. Lalu, kenapa juga kita harus bekerja rajin? Jangan jadi malas. Ya. Dalam Amsal 10 ayat 4 juga dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kembali lagi. Ketika kita harus bekerja, kita harus rajin. Kita harus kerja benar, kita harus sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya. Bukan berarti kita lebih mendahulukan pekerjaan sekuler, bukan juga saudara. Tapi ketika kita bekerja itu, kita juga sedang memuliakan Tuhan. Kita harus tahu itu juga. Ya. Jadi dari sini saya belajar bahwa memang kita ini manusia diciptakan untuk
Salah satunya dia untuk bekerja. Makanya saya kadang juga gregetan ya sama orang-orang yang dia nih masih muda, dia ini masih punya potensi buat bekerja. Tapi kenapa dia lebih memilih untuk tidak mencari pekerjaan gitu? Padahal dia punya potensi. Mungkin dia sudah lulusan sarjana, mungkin dia sudah kuliah, dia sudah punya semua. Tinggal dari dirinya aja dia mau bekerja, dia harus punya keinginan untuk mau bekerja. Ya. Bekerja juga bukan berarti kita cuma diem-diem doang, tiba-tiba adalah tawaran masuk kita kerja, enggak. Ya. Bagi yang belum punya pekerjaan, kita juga harus mempersiapkan itu. CV, kita harus buat, masukkan ke perusahaan-perusahaan. Dari situ baru kita sambil doa bawa Tuhan, bawa dalam doa kepada Tuhan. Supaya setiap CV yang dimasukkan ada perusahaan yang digerakkan hatinya supaya menerima kita dalam bekerja. Seringkali kita mau berkatnya, menuntut berkatnya, tapi kita nggak bekerja. Gimana kita mau diberkati kalau kita nggak bekerja? Ya. Saya sering katakan ketika kita punya di rumah, kita punya tanah 10 hektar, di depan punya sawah 10 hektar, saudara. Kalau kita hanya tidur di rumah, di dalam rumah, kita nggak berbuat sesuatu, kita nggak menanam padi, kita nggak menggembur tanah, atau kita nggak melakukan sesuatu, percuma, akan sia-sia. Lahan itu, sawah 10 hektar itu tidak akan menghasilkan beras, tidak akan menghasilkan padi, tidak akan menghasilkan sesuatu. Karena apa? Karena kita tidak melakukan sesuatu juga, kita tidak memperkerjakan itu. Ya. Sekali lagi saya katakan bahwa kita harus punya kesadaran, mindset ya, bahwa pada hakikatnya memang kita diciptakan Tuhan salah satunya adalah untuk bekerja. Ya. Dan ketika kita bekerja itu kita juga harus punya mindset dalam diri kita bahwa bekerja itu untuk Tuhan, sebagai bentuk ibadah, pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Setelah itu baru kita bisa mengaplikasikannya bahwa ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan rajin seperti itu Tuhan, maka Tuhanlah yang akan membukakan tingkap-tingkap langit pada kita untuk mencurahkan berkat-berkatnya. Ya. Jadi bekerja itu bukan karena kutuk, ya. Bekerja itu bukan karena kutuk, melainkan karena hakikat Tuhan dalam hidup kita untuk bekerja. Ya. Bekerja itu bukan karena kutuk, tetapi untuk mengembangkan potensi dalam diri kita yang kita punya. Ya. Yang terakhir, bekerja itu juga sebagai dalam bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah bekerja adalah sarana kita untuk memperoleh berkat. Ya. Demikian firman Tuhan, kiranya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan.